Baiklah, kali ini kita akan bicara tentang anjloknya harga rumput laut di Kabupaten Nunukan. Jadi sebelum itu kita perlu tahu dulu bahwa aktivitas budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan ini sudah dilakukan sejak tahun 2008 hingga saat ini. Kurang lebih 16 tahun aktivitas budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat Nunukan itu sudah berjalan. Budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nunukan ini perlu kita ingat bahwa itu dilakukan secara mandiri. Dan memang budidaya rumput laut ini juga sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita dan mampu memberikan multiplier effect atau dampak berganda pada aktivitas perekonomian masyarakat kita. Dan bicara soal luas wilayah, aktivitas budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan ini memang sangat luas. Sehingga Kabupaten Nunukan hari ini itu data terakhir yang kita temui, yang kita dapat dari Asosiasi Rumput Laut Kabupaten Nunukan, Kabupaten Nunukan mampu memproduksi 5.000 ton dalam waktu 1 bulan untuk produktivitas rumput lautnya. Itu sangat besar. Artinya bahwa wajar ketika pemerintah pusat atau nasional dalam data mereka itu menyebutkan bahwa Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Dan ingat, itu dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Sungguh menurut saya adalah hal yang sangat positif bagi kita semua. Tetapi perlu diingat, sekali lagi jarang kita temui bahwa aktivitas ini disupport oleh pemerintah daerah. Artinya bahwa sejauh ini mulai dari 2008 hingga 2023 saat ini produktivitas budidaya rumput laut kita itu notabene dilakukan secara mandiri oleh masyarakat kita, dilakukan oleh orang-orang biasa seperti kita dan tanpa campur tangan pemerintah. Dan saat ini bukan rahasia lagi bahwa hampir 2 bulan terakhir harga rumput laut di daerah kita ini mengalami penurunan yang berturut-turut, bahkan terus-menerus hingga saat ini. Informasi yang kami dapat dari kawan-kawan pembudidaya dan para pedagang rumput laut mulai dari angka 25.000, bahkan beberapa hari terakhir itu sudah tembus ke angka 12, 11, bahkan ada yang sudah mencapai 10.000 per kilogram. Artinya ini sangat memprihatinkan. Kita perlu kerjasama yang matang dari semua elemen untuk memikirkan bagaimana kemudian mencari solusi terkait persoalan ini. Karena penurunan harga rumput laut ini itu juga akan berdampak pada perekonomian daerah kita, karena kita semua sepakat bahwa hadirnya rumput laut sebagai salah satu produk unggulan daerah dan Nunukan menjadi salah satu produsen rumput laut terbesar di Indonesia tentu akan juga berdampak pada sektor-sektor lain. Artinya bahwa kita ketahui aktivitas budidaya rumput laut ini melibatkan banyak orang. Dalam struktur bisnisnya saja, kalau yang saya cermati dan saya pahami, itu sangat-sangat melibatkan banyak orang. Dimulai dari eksportir turun ke pedagang, pedagang turun ke peluncur, peluncur turun ke petani, petani turun ke para pak betang dan sebagainya. Itu struktur bisnis yang saya pahami dari aktivitas budidaya rumput laut ini. Artinya bahwa ada beberapa pilar akan mengalami dampak secara otomatis. Sudah saatnya pemerintah daerah memikirkan bagaimana menjadi katalisator yang baik antara petani dengan pihak investor atau eksportir. Karena selama ini hampir 16 tahun kita tidak melihat kontribusi aktif pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini. Karena penurunan harga ini sudah terjadi berkali-kali. Dan kalaupun pemerintah daerah tidak menemukan solusi terkait ini, saya pikir pemerintah daerah kita selama 16 tahun tidak belajar sama sekali bagaimana kemudian memberi kenyamanan dan keamanan bagi para petani rumput laut kita dalam hal harga. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Dan saya titik beratkan persoalan ini kepada pemerintah daerah untuk menjadi katalisator atau pendorong bagaimana menciptakan atmosfer ekonomi yang memberi keamanan dan kenyamanan bagi para pembudidaya. Karena jika tidak, ini akan sangat berdampak pada seluruh sektor yang berkaitan dengan budidaya rumput laut di daerah kita.
Jadi menurut saya pemerintah daerah kita pasti mampu membaca struktur bisnis yang terjadi dalam lingkaran bisnis rumput laut di daerah kita ini. Karena menjadi penonton selama 16 tahun sejak 2008 hingga 2023, saya pikir waktu yang sangat panjang untuk bisa belajar bagaimana mencari formula sehingga atmosfer perekonomian kita yang hari ini kita titik beratkan pada produktivitas para pembudidaya rumput laut kita itu bisa stabil. Jadi selama ini kan kita ketahui bahwa harga rumput itu memang fluktuatif. Harga rumput laut itu memang fluktuatif, dan saat ini itu sudah hampir 2 bulan seperti yang saya katakan tadi, harga rumput itu terus anjlok ke bawah. Artinya bahwa sampai hari ini itu tidak ada alasan yang tepat kenapa kemudian harga ini mengalami penurunan. Kalaupun ada yang melempar isu atau opini-opini bahwa kualitas rumput laut kita itu rendah dan sebagainya, saya pikir itu bukan masalah utamanya. Artinya bisa saja itu merupakan aksi daripada para spekulan terkait rumput laut ini, atau spekulasi yang diciptakan oleh para pembisnis yang berkutik dalam bisnis rumput laut ini. Jadi perlu kita mencari apa sebenarnya yang menjadi sebabnya, kemudian kita bisa menawarkan solusi konkret terkait ini. Karena saya lihat dari semenjak budidaya rumput laut ini dilakukan sampai dengan hari ini, itu belum ada sama sekali upaya dari pemerintah daerah kita untuk mengantisipasi kalau harga turun seperti hari ini. Dan di beberapa daerah lain sudah melakukan pola-pola tertentu untuk menjaga situasi itu, tapi di daerah kita sama sekali belum ada upaya-upaya dari pemerintah daerah kita sejak 16 tahun ini untuk memikirkan bagaimana kemudian mengantisipasi fluktuatif harga atau naik turunnya harga rumput laut sehingga petani kita tetap aman, sehingga para pembudidaya kita tetap aman. Karena ini sangat penting, karena itu tadi bahwa budidaya rumput laut memberikan dampak berganda bagi perekonomian di daerah kita. Jadi dari berdasarkan pengamatan saya dan diskusi dengan beberapa kawan-kawan pembudidaya rumput laut dan para pedagang rumput laut, saya kemudian memikirkan suatu hal bahwa sejauh ini dengan sistem yang ada hari ini, sistem bisnis yang ada hari ini, saya melihat bahwa para pedagang kita, para petani kita, para pembudidaya kita itu sepakat dengan sistem yang sudah dibangun oleh para eksportir rumput laut. Jadi rumput laut Kabupaten Nunukan ini itu kebanyakan dilarikan atau dijual ke Makassar dan Surabaya. Yang mengambil pun dari eksportir Surabaya atau eksportir Makassar. Artinya kita sepakat dengan sistem itu. Kita tidak punya kendali atas penentuan harga. Harga rumput laut ditentukan oleh para eksportir ini. Artinya dengan begini kan suatu saat dengan alasan tertentu, dengan berbagai macam cara, ya mereka bisa memainkan harga itu. Artinya eksportir ini juga bergantung pastinya pada harga rumput laut secara nasional maupun secara internasional. Nah, dengan begini kan kita tidak bisa memberikan keamanan bagi para petani kita sewaktu-waktu harga di luar negeri sana atau harga di nasional mengalami penurunan. Artinya bahwa harus ada upaya dari pemerintah daerah. Tidak hanya pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, tapi pemerintah daerah provinsi juga mulai harus memikirkan ini, karena ada Tarakan, ada Nunukan sebagai 2 daerah di Kalimantan Utara yang memang produktivitas rumput lautnya sangat luas, sangat besar. Jadi sudah saatnya memikirkan ini. Maksud saya adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten itu paling tidak memikirkan bagaimana mengamankan harga di level lokal daerah kita. Artinya harus ada instrumen-instrumen yang diciptakan oleh pemerintah daerah kita, provinsi maupun daerah kabupaten, itu untuk sebisa mungkin, kalau saya pikir salah satu caranya adalah menciptakan atau membangun pabrik di Kalimantan Utara ataupun di Kabupaten Nunukan. Dan bicara soal pabrik, kapasitas kita untuk membangun pabrik itu sudah cukup mampu. Saya pikir kalau dari produktivitas saja kita melihat di Sulawesi sana, di Sulawesi Selatan khususnya, itu produktivitas rumput lautnya dalam 1 tahun itu sekitar 69.000 ton sekian.
di Kabupaten Nukan 5.000 ton per bulan dikali 12 bulan, artinya kita sudah mampu memproduksi 1 tahun produktivitas rumput laut kita itu ada di angka 60.000 ton. Artinya beda tipis. Sulawesi Selatan itu berdasarkan perbandingannya itu dia provinsi yang besar, tentu ada beberapa wilayah yang melakukan aktivitas budidaya rumput laut. Hanya dengan Nunukan kita hanya beda 30.000 ton dengan mereka. Artinya kapasitas kita kalau ditambah dengan Tarakan, maka Kalimantan Utara ini sudah layak memiliki pabrik. Perbedaannya sudah cukup signifikan menurut saya, sehingga kita bisa melakukan itu. Karena di Sulawesi Selatan dengan produktivitas 96.000 ton itu, mereka sudah bekerja sama dengan Kementerian KKP untuk membangun 4 pabrik. Di Sulawesi Selatan ini sudah ada 4 pabrik rumput laut. Artinya ada upaya untuk menyelamatkan petani kita dari fluktuatifnya harga rumput laut di daerah atau di Indonesia ini. Artinya kalau pemerintah daerah kita dari provinsi maupun pemerintah daerah kita di kabupaten itu mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian KKP, saya pikir kita juga bisa mendorong dibangunnya pabrik di Kalimantan Utara atau di Kabupaten Nunukan untuk mengantisipasi harga yang fluktuatif itu tadi. Artinya kita bisa memberikan range harga kepada para petani kita sehingga mereka juga tidak merugi ketika harga secara internasional maupun harga yang dimainkan oleh para eksportir itu tadi mengalami penurunan yang drastis seperti hari ini. Paling tidak kita memberikan harga standar di mana ketika harga rumput laut itu menurun, pemerintah daerah mampu memberikan kenyamanan bagi petani kita dalam hal harga, yaitu mungkin di angka 15.000 atau mungkin lebih. Dengan begitu kita bisa mengamankan petani kita dari ancaman-ancaman seperti yang terjadi hari ini. Dan pemerintah daerah kita baik provinsi maupun daerah, saya pikir sangat-sangat perlu untuk memikirkan ini ke depan, karena produktivitas rumput laut kita cukup besar dan hari ini juga menjadi salah satu terbesar di Indonesia. Untuk membangun pabrik saya pikir sudah sangat-sangat memenuhi syarat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anjloknya harga rumput laut di Kabupaten Nunukan ini memang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat kita, khususnya yang bergantung atau yang berkontribusi dalam circle atau lingkaran pembudidaya aktivitas bisnis rumput laut ini. Bahwa ketika tidak ada kenyamanan, ketika tidak ada keamanan yang coba diberikan oleh pemerintah daerah kita, maka petani kita, pembudidaya kita akan berjalan dengan sendirinya. Bisnis ini akan menjadi sangat liar, bisnis ini akan menjadi sangat-sangat tidak manusiawi ketika segala sesuatunya ditentukan oleh pasar. Untuk itu saya meminta pemerintah daerah kita untuk mulai memikirkan, baik pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi, untuk mulai memikirkan bagaimana solusi yang tepat untuk mendorong agar dibangunnya instrumen-instrumen baru untuk menjaga agar para petani kita ini tidak merugi dalam setiap panennya. Karena kita melihat ada progres yang sangat positif yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan terkait bagaimana mengamankan para petani rumput laut mereka atau pembudidaya rumput laut mereka dalam hal harga. Kenapa kita tidak melakukan itu? Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Jadi harga yang turun seperti saat ini bisa kita antisipasi dengan adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Salah satunya yaitu tadi, kalau saya pikir harus ada pabrik di Kalimantan Utara. Minimal kita bisa bikin pabrik yang bisa memproduksi rumput laut setengah jadi mungkin, atau bahkan ke barang atau bahan baku yang sudah siap konsumsi. Nah, itu dilakukan untuk mengantisipasi harga-harga rumput laut yang ditentukan oleh para eksportir maupun pasar internasional hari ini. Ketika kita tidak punya kemandirian itu, maka selamanya kita akan bergantung pada sistem pasar yang tidak memberikan kita peluang dan kesempatan untuk menentukan harga sendiri. Karena ini sangat-sangat merugikan petani kita. Jadi solusinya menurut saya, bagaimana pemerintah daerah kita, baik provinsi maupun kabupaten, untuk memikirkan agar petani kita ini bisa diamankan dalam hal keamanan harga. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kenapa Sulawesi Selatan gencar membuat pabrik. Di Sulawesi Selatan, kalau saya tidak salah, itu sudah ada pabrik baik di Makassar maupun di Takalar dan Maros, itu pabrik rumput laut.
setengah jadi maupun barang jadi mereka sudah mampu menciptakan itu. Saya pikir itu langkah-langkah yang coba mereka lakukan untuk paling tidak mengantisipasi fluktuatif atau naik turunnya harga yang ditentukan oleh pasar hari ini. Jadi sudah saatnya pemerintah kita dalam hal kapasitas kita mampu, produktivitas juga besar, cukup besar, dan kemudian infrastruktur kita juga saya pikir sudah cukup untuk mendukung adanya pabrik di wilayah kita di Kalimantan Utara ataupun di Kabupaten Nukan ini, untuk kemudian menjadi salah satu lokomotif yang bisa kita gunakan untuk mengamankan para petani kita dalam hal harga. Anjloknya harga rumput laut di Kabupaten Nukan harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah kita, baik provinsi maupun kabupaten. Jangan bilang bahwa di sini tidak ada tanggung jawab oleh pemerintah daerah kita. Artinya bahwa kita sangat butuh, masyarakat sangat butuh pemerintah daerah campur tangan dalam hal ini. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan atmosfer ekonomi yang baik di daerah kita, termasuk dalam hal bisnis rumput laut ini. Karena perlu kita ketahui bahwa rumput laut di daerah kita ini adalah produk unggulan, dan daerah kita sudah menjadi salah satu produsen rumput laut terbesar di Indonesia, sehingga segala upaya harus dipikirkan oleh pemerintah kita untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang baik. Dalam hal turunnya harga rumput laut ini sudah terjadi berkali-kali. Pemerintah daerah kita baik provinsi maupun kabupaten harus mampu belajar sekiranya apa yang kemudian bisa memberikan solusi terbaik bagi masyarakat kita agar harga rumput laut yang fluktuatif atau naik turun itu tadi tidak merugikan masyarakat kita. Salah satunya mungkin kita bisa bikin pabrik seperti yang saya katakan tadi, sehingga kalaupun harga itu naik turun atau mengalami penurunan yang drastis seperti hari ini, kita mampu menjaga harga itu dengan baik karena kita memiliki pabrik. Kalau kita tidak memiliki pabrik, maka tentu kita akan bergantung pada harga yang ditetapkan oleh para eksportir yang selama ini berkutat dalam bisnis rumput laut di Kabupaten Nukan, termasuk Surabaya maupun Makassar. Mungkin itu yang harus saya sampaikan, karena kita semua adalah masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi yang ada di daerah kita. Maka kita semua harus ikut terlibat untuk mendorong agar pemerintah kita mampu menciptakan atmosfer bisnis yang baik di daerah ini, sehingga para petani kita juga merasa aman, pembudidaya kita merasa aman, dan para pedagang kita juga merasa aman, dan semuanya bisa ikut berkembang dengan baik. Untuk itu saya, Saddam Hussein, menekankan kepada semua pihak, mari kita sama-sama berpikir untuk kemudian memberikan solusi yang terbaik, untuk kemudian memberikan saran masukan yang terbaik bagi pemerintah daerah kita dan kepada masyarakat kita secara keseluruhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!